bahwa di balik makna Prabowo Subianto sebenarnya dia punya, kalau pakai bahasa kedokterannya, dia punya DNA orde baru. Bisa nggak DNA orde barunya kita lepas dari Prabowo Subianto? Itu pertanyaannya. Bisa nggak? Ketika dia hadir dengan latar belakang Undang-Undang Dasar 2002, maka pertanyaan, bisa nggak DNA Joyo Hadikusumonya nggak bisa dilepas? Tapi pertanyaan pokoknya, bisa nggak DNA orde barunya dilepas? Bisa nggak pertanyaan? Ya, nggak bisa, karena nggak bisa kalau dia punya, karena dia berlatar belakang Danjen Kopassus, dia berlatar belakang Pangkostrat. Karena itu sebagai DNA, DNA sebagai DNA yang punya kecintaan. Tadi kalimat pentingnya, DNA yang punya kecintaan pada bangsa dan negara, DNA yang punya ke bangsa Indonesia, dituangkan ke dalam anggaran dasar Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Two Scholars Conversation. Jadi kita bisa bilang macam-macam ya, gitu. Bersama sahabat saya, Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Mar'iyah. Nah, kepolitikan di Indonesia hari ini kita melihat bagaimana elit-elit bertarung sekarang ya. Jadi ada all president's men. Yes. Sebenarnya bukan all president's men, siapa mereka? Tim presiden atau apa namanya? Boleh dibilang begitu. Enggak, yang terminologi yang mereka bikin, tapi Presidential Club. Presidential Club. Yang ditolak terakhir oleh Prabowo. Iya, kelompok ini. Tapi kalau model Amerika kan dulu disebut, ada film yang judulnya All President's Men kayak gitu kan. Nah, perempuannya emang nggak ada ya di situ ya? Nggak ada. Ada tetap. Ada. Kalau itu kan cerita tentang All President Men ketika Bill Clinton itu. Ketika Bill Clinton itu tetap ada perempuannya, makanya muncul. Tapi Clinton diganggu dengan Monica Lewinsky. Salah satunya kan harta tahta dan wanita. Sekarang saya ganti itu dengan kawan-kawan kita, harta tahta dan seks. Seks. Karena yang wanita itu bisa perempuannya juga kena kayak gitu ya, dengan laki-laki kayak gitu. Jadi kan wanitanya jadinya diarahkan ke sana. Tapi kita membahas di dalam konteks ya, di dalam kepolitikan tentu saja, karena di situ ada takhta kayak gitu kan, ada kekuasaan dan ada kue kekuasaan yang ingin dibagi dan sebagainya. Tentu saja akan banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan, masing-masing mau mengambil, tidak hanya di dalam konteks politik domestik tapi juga politik internasional ya. Di dalam konteks itu kalau kita lihat bagaimana sebetulnya kekuatan-kekuatan yang sekarang mendekat, bahkan dulu zamannya Gus Dur gitu ya, waktu saya bilang ini para aktivis LSM, teman-teman kita dulu, Gus Dur kan di teman-teman LSM kan ini sangat dekat. Kemudian pada saat jadi presiden ya mulai kemudian meninggalkan kan, karena di istana kita merasa nggak nyaman, datang ke istana begitu birokratis kayak gitu ya, harus tidak boleh pakai jeans dan sebagainya, seperti melanjutkan zaman Soeharto dulu di dalam konteks itu. Akhirnya banyak kawan-kawan di awal-awal kita masih datang tuh, saya masih ingat bersama-sama dengan aktivis itu bicara tentang Aceh, bicara tentang human right dan sebagainya dengan Gus Dur di istana, di rumahnya, di rumah Istana Merdeka di dalam konteks itu. Nah, di 10 tahun terakhir datangnya siang, pagi atau malam? Oh, kalau saya ya siang lah, malam-malam. Ada sih yang bagian malam-malam, tapi saya nggak ikut nongkrong. Kalau saya kebetulan tidak pernah siang, siang sekali, tapi lebih sering pagi, ngopi ya, kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau yang 10 tahun terakhir itu para aktivisnya sudah jadi menteri, jadi sudah berada di istana di dalam konteks itu. Tapi apakah kemudian kelompok banyak sekali kan yang kemudian jadi dubes, pokoknya mendapatkan kue kekuasaan di dalam konteks itu. Nah, tapi hari ini dengan model election yang seringkali saya sebut the liberal Machiavellian election, fabricated election, and electoral kudeta dan sebagainya, kepentingan itu saling berkelindan kayak gitu ya, saling bentrok, saling ini kepentingan dan sebagainya. Tapi persoalannya apakah kepentingan itu demi bangsa dan negara atau
kepentingan itu akhirnya demi kepentingan harta. Jadi kalau tadi takhta kemudian harta, di dalam konteks harta artinya materialism, pragmatism, kekuasaan. Karena di Indonesia itu kekuasaan artinya satu langkah mendapatkan kekayaan dalam konteks itu. Nah, kekuatan-kekuatan politik baik domestik gitu ya, hegemoni domestik maupun hegemoni internasional sekarang ini kan saling tarik ulur dan sebagainya. Demikian juga pada saat menentukan siapa nih yang dijadikan presiden, wakil presiden dan sebagainya. Ini kan juga kepentingan beberapa kelompok. Pecahnya PDIP dengan istana atau istana keluar dari PDIP itu juga menyebabkan pecahnya Pejaten. Ya, Pejaten itu yang saya maksudkan BIN kayak gitu ya, dengan istana, tapi kemudian ada penggantian wakil BIN-nya, kemudian jadi wakil BIN-nya masih istana dan sebagainya. Ini terjadi pergeseran kekuatan politik ya, dari Polri juga demikian kan, digeser-geser, kemudian pengangkatan PLT juga demikian. Nah, setelah selesai pemilu tentu saja mereka berkepentingan. Nah, persoalannya faksi-faksi ini bagi yang sudah dimenangkan oleh MK dan KPU yaitu PS dan Gibran, ini ada kekuatan besarnya gitu ya. Dari kalau di PS ya tentu saja partai-partai politik lama ya, ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN, ada siapa lagi? Ada Demokrat ya di situ, versus kemudian kekuatan presiden yang memegang sebetulnya waktu itu adalah penguasaan birokrasi, penguasaan APBN di dalam konteks itu, sampai kemudian selection, jadi rekrutmen anaknya presiden menjadi wakil dari Prabowo di dalam konteks itu. Kesemuanya ini sekarang bagaimana cara membagi kue yang ada dalam konteks itu? Siapa sebetulnya, kekuatan mana? Apakah ada perbedaan vision di dalam konteks kepentingan melanjutkan apa? Kekuasaan dari rezim hari ini ya, terutama presiden ke anaknya, ataukah ada perubahan di dalam konteks itu karena ada variabel PS sebagai kekuatan, masuknya kekuatan baru yang walaupun sebelumnya 5 tahun terakhir ini PS juga jadi menteri, artinya partainya juga tentu saja kemudian bukan menjadi partai oposisi di dalam konteks itu, bukan berada di seberang dari istana, tapi juga merapat ke istana. Nah, dengan melihat apakah faksi itu hanya 2 atau faksi ini juga banyak, di satu sisi juga para elit kan saling sandra, ya kan? Anda mau dukung atau KPK? Dari 2005 saya sudah mengatakan KPK menjadi alat untuk menghabisi lawan-lawan politik. Ya, apakah oleh penguasa, apakah oleh para bandar, oleh para oligarki ekonomi yang mereka juga saling berebut di dalam konteks mendapatkan kuih-kuih nasional itu. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, kira-kira kita mau melihat di mana itu posisi, apakah mereka solid di dalam konteks kekuatan itu sampai kemudian menginginkan Prabowo sendiri waktu itu, PS sendiri mengatakan mau mengajak semua rekonsiliasi. Saya bilang sebetulnya rekonsiliasi itu apa kayak gitu ya. Menurut saya ya, Anda dimenangkan atau menang dengan cara apapun, Anda yang sudah diputuskan legal ya, legitimate urusan lain, legalitasnya menang, bentuk pemerintahan. Harus confidence, kalau nggak confidence, kenapa nggak confidence? Mesti harus mengajak semua orang. Dan nggak boleh seorang Demokrat mengatakan, kalau di luar jangan kemudian enggak, kita tetap mengontrol. Fungsi parlemen adalah kontrol eksekutif, budgeting, dan legislasi, ya, membuat regulasi dan sebagainya seperti itu. Jadi biasa saja sebetulnya. If you already dimenangkan, tentu saja harusnya punya apa, confidence. Kecuali Anda mengambil yang tingkat legitimasinya rendah sehingga Anda punya confidence, lakukan itu dengan lobby-lobby. Ya, tapi bukan kemudian mau bagi-bagi di dalam konteks. Tapi ini yang menarik adalah kekuatan istana, kekuatan partai-partai yang menjadi pendukung Prabowo sebelum istana masuk. Kan sebetulnya kan Golkar, PAN, Demokrat terakhir ya. Demokrat itu setelah
Keluar dari itu. Nah, setelah keluar dari tidak dijadikan calon wakil, itu waktu itu Prabowo sudah mengambil Gibran belum? Belum ya. Terus tapi join on that group kayak gitu. Ini kan sebagai kekuatan. Apakah mereka akan membentuk kekuatan melawan istana, atau sebetulnya mereka sepertinya ada konflik di dalam, tapi sebetulnya mereka sedang menikmati kue itu. Oke. Kalau kita bicara bagi-bagi kursi, kita paling tidak punya dua pisau. Pisau pertama bagi-bagi kursi dengan perspektif tujuan, atau bagi-bagi kursi dalam perspektif cara. Metode ya. Metode. Kalau bicara bagi-bagi kursi dalam perspektif tujuan, maka paling tidak kita dapatkan 3. Yang pertama, dia berarti kooptasi. Ya kan? Yeah. Dia mengkooptasi. Artinya ada pesaing yang harus dia kooptasi. Kooptasi. Dia kooptasi. Ini metode kooptasi tentu nanti akan sampai pada cara, akan sampai pada metode. Yang kedua, apakah menggunakan metode aliansi? Aliansi karena merasa sudahlah ini kita sama-sama menuju satu tempat, sehingga yang disebut dengan ada satu wilayah, ada satu tempat, ada satu komunitas, ada satu subjek yang harus dibangun secara bersama, sehingga dibangun aliansi bersama-sama, aliansi partai. Nah, di dalam kata kunci aliansi ada kesetaraan. Pada teori kooptasi tidak ada kesetaraan. Ya, siapa yang berkuasa yang gitu. Dominasi. Pada prinsip yang ketiga yang tadi Husnul bilang, rekonsiliasi. Kalau aliansi belum tentu ada konflik. Belum tentu ada konflik. Kalau kooptasi cuma perbedaan. Cuma ada perbedaan. Tapi kalau rekonsiliasi ada konflik. Ada konflik di dalamnya. Jadi kalau Husnul mengambilnya, kan kita biasa, Anda pakai Talcott Parsons atau pakai Raff Dandow atau pakai Karl Marx. Kalau pakai Talcott Parsons, soalnya dosen saya itu muridnya Talcott Parsons. Sosiologi sama profesor sibernetik, Sel Sumarjan. Bukan Pak Selonya, satu lagi yang dulu rumahnya dulu antropologi atau sosiologi ya? Sosiologi ya Selo lah. Iya Pak Selo. Enggak ada satu lagi. Yang dia kalau mengajar selalu mengatakan saya muridnya Talcott Parsons. Jadi kalian semua adalah muridnya, cucunya. Ya, itu sibernetik kan? Sibernetik. Oke. Tapi yang ingin saya sampaikan ke Husnul, kalau kita ambil apakah Anda mengambil kooptasi, Anda mengambil aliansi atau rekonsiliasi, pada hakikatnya dia tetap memerlukan satu metode. Nah, ini metodenya harus konsisten. Apakah metodenya substitusi? Apakah metodenya keseimbangan? Apakah metodenya dikotomi? Kalau metode itu dikotomi, Anda sebenarnya dalam rangka rekonsiliasi, karena memang ada perbedaan, maka diperlukan rekonsiliasi. Nah, tetapi metode dikotomi sesungguhnya juga diaplikasikan ke dalam posisi bagaimana memelihara lawan dalam rangka meleverage posisi, gitu loh. Jadi caranya begitu cara ngeliatnya. Maka yang pertama adalah kalau teorinya substitusi, itu pun ada indikator. Indikatornya pakai indikator apa? Pakai indikator kompetensi atau cuma sekedar indikator akomodasi? Ya kan? Kayaknya lebih akomodasi. Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Apakah Anda mengambil dalam perspektif tadi, Anda mengambil dalam pendekatan kompetensi, atau Anda mengambil dalam kerangka akomodasi? Gitu kan, mesti dilihat di situ akomodasi. Akomodasi juga ada dua. Ada akomodasi kuantitatif, ada akomodasi kualitatif. Nah, kalau akomodasinya kualitatif, dia ketemu dengan kompetensi, gitu pendekatan-pendekatan. Ini saya cuma mau ngambil, saya tidak mau ngambil Herbert Spencer ya, yang basisnya melulu pada biologi. Tapi juga menarik kalau pakai Dahrendorf, karena berarti pakai fisika, dia pakai biologi dan pakai fisika. Sudut pandangnya begitu. Politik juga pakai Dahrendorf. Iya, Dahrendorf, teori konfliknya pasti begitu. Gitu, ya. Tapi yang ingin saya sampaikan ke Husnul, kalau ini kita terjemahkan ke dalam posisi mekanisme pasar bebas, maka suka tidak suka, 3 teori itu tuh diaplikasikan. Teori teori yang namanya kooptasi, teori yang namanya aliansi, atau kemudian teori rekonsiliasi.
Nah, jangan lupa di situ Anda bisa melakukan apa yang disebut dengan akuisisi, habis gitu ya. Tetap ada, tapi Anda cuma sekedar kecil, cuma bunga-bunga aja supaya. Atau kemudian terjadi merger dalam pengertian joint ventures gitu, digabungkan dalam satu rentang waktu tertentu. Pendekatannya begitu Sau. Jadi corporate strategiknya, nah ini menarik nih kalau sampai pendekatannya yang di sini. Corporate game-nya gitu ya, itu betul-betul didasarkan pada hakikatnya sampai seberapa jauh kompetensi Anda, sampai seberapa jauh modal Anda, itu bisa menunjukkan satu bargaining position. Nah, sampai pada posisi itu saya ingin mengatakan sama Husnul, ketika ada dua kekuatan, ada kekuatan yang saling posisinya, saling bersaing satu sama lain, dan saling berusaha untuk mengkooptasi satu sama lain, kan berusaha untuk mengkooptasi satu sama lain. Maka sesungguhnya pertanyaannya menjadi begini, metodenya adalah metode murni untuk kemudian duduk bersama dalam rangka sebuah kepentingan besar, atau metodenya kooptasi pura-pura? Menarik kan? Kooptasi pura-pura. Pada konstruksi kooptasi pura-pura, maka sesungguhnya dia merupakan gambaran deceptive. Sampai di situ, kalau dia kooptasi pura-pura, maka kata kuncinya menjadi deceptive. Kooptasinya pura-pura, saya kooptasi Husnul lah. Tapi sebenarnya, atau kemudian saya gabung deh, saya akomodasi sama Anda deh, tapi sebenarnya Anda punya tujuan lain. Nah, sampai di sini saya ngelihat tentang bagaimana relasi politik hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Do you think there is some deception on that issues? Siapa yang? Nah, kalau itu banyak saling deception kan? Justru di situ pertanyaan. Karena pertanyaannya begitu, maka mari kita lihat historical. Kita lihat historical. Kita nggak bisa melihat tanpa historical. Untuk bicara tentang hari ini, sejarah harus kita latar belakang. Kalau pakai istilah keuangan, financial historical harus kita jawab, political historical harus kita jawab. Dekonstruk dulu gitu. Iya, dekonstruk kita lihat. Prabowo suka tidak suka berlatar belakang dari paling tidak Danjen Kopassus, Pangkostrat yang dituding sebagai penculik aktivis. Dituding. Dan karenanya dia mendapat posisi, mendapat kondisi dipecat dengan hormat. Dengan hormat atau tidak? Dipecat dengan hormat. Oh, dengan. Saya baca keputusan. Diberhentikan dengan hormat. Diberhentikan dengan hormat. Oke. Dewan Kehormatan Militer memutuskan diberhentikan dengan hormat karena latar belakang penculikan. Persoalan pokoknya, apakah dia benar menculik? Itu pertanyaan. Nggak tahu sampai hari ini. Itu pertanyaan. Kecuali ada sih di Komnas HAM ya. No, kalau Anda pakai pencitraan, pakai pembentukan opini, yang terjadi adalah Prabowo sebagai penculik. Ya, Komnas HAM. Ya begitulah. Apalagi nanti pakai Komnas HAM. Dia akan jumpa pada persoalan kepres. Ini itu bagian dari analisis nanti. Dia bagian dari butir analisis itu nanti. Tapi paling tidak kalau kita ngambil peristiwa secara menyeluruh, muncul pertanyaan. Siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab pada peristiwa Trisakti? Bagaimana sesungguhnya peristiwa Trisakti yang asal muasalnya simulasi menjadi kenyataan? Itu menarik kan? Asal muasalnya sudah simulasi, tapi kemudian menjadi kenyataan dan kemudian merebak. Itu di pemilu juga kayak gitu. Gitu ya. Asal muasalnya simulasi. Lapat aja simulasi. Iya. Nggak taunya kenyataan. Angkanya persis. Ternyata kita ini memang saling deception ya. Tidak cuma di militer. Tapi di panggung global juga terjadi. Oh iya. Global pandemic simulation. Yang apa namanya? John Hopkins University. Iya, John Hopkins University. Bloomberg Maryland itu ya. Iya, Bloomberg Public Health gitu. Public Health yang Bloomberg di bawah John Hopkins University. Itu kan disimulasikan. Oke. Kalau kita lihat dia awalnya simulasi kemudian bergeser menjadi kenyataan, berbuah pemecatan atau pemberhentian dengan hormat, maka ada kata kunci di sini. Apa itu? Bagaimana seorang Prabowo Subianto yang berlatar belakang sebagai Danjen Kopassus, berlatar belakang sebagai Pangkostrat, berlatar belakang sebagai anaknya Sumitro Joyo Hadikusumo, berlatar belakang sebagai cucunya Margono Joyo Hadikusumo, mempertahankan Margono itu yang bikin Bank Negara Indonesia Indonesia sebagai cikal bakal
Bank Indonesia. BI. Ya, gitulah. Apa poinnya? Pergi ya ke museum BI itu. Iya. Apa poinnya? Poinnya mereka dari terah, bahkan mereka mengurut katanya terahnya terah Diponegoro. Yeah. Oke. Saya ingin mengatakan bukan soal terah Diponegoro apa, tapi paling tidak ada persoalan marwah keluarga di dalamnya. Itu menariknya, kata kuncinya marwah keluarganya. Apa poinnya? Ketika kita sampai pada marwah keluarga, maka seorang Prabowo Subianto yang pernah menjadi Danjen Kopassus dan Pangkostrat punya panggilan untuk menjernihkan makna keluarganya, bahwa dia adalah seorang pejuang untuk dan atas nama kebangsaan. Karena tadi berlatar belakang Danjen Kopassus dan Pangkostrat. Maka ketika dia diberhentikan dengan hormat, maka di situ ada celah. Ada celah. Siapa yang berhentikan? Dewan Kehormatan. Siapa aktornya? Kan institusinya. Ada aktor kan di situ. Itu balik lagi nanti sampai pada sistem dan aktor. Sistem dan aktor, gitu ya. Sudah. Sampai pada posisi itu, sampai pada posisi begitu, kita mesti ngelihat lagi bergeser. Bergeser berikutnya, dia masuk ke dalam ajang Undang-Undang Dasar 2002 yang memberi celah pada semua kelompok masyarakat jika punya kekuatan modal membangun partai politik. Kebetulan Golkar pecah. Dia jadi Hanura, dia jadi Nasdem, dia jadi Gerindra, kan gitu kan? Itu sebenarnya Golkar. Gitu ya. Jadi itu Golkar semua. Antara lain begitu. Beberapa aktor di Golkar juga ke PDIP. Iya, makanya. Contohnya Yakob Tobing waktu itu. Iya. Golkar itu. Golkar jadi gitu. Ke PDIP. Nah, jadi artinya kalau diambil dari riwayat begitu bisa kita lihat sekarang bahwa di balik makna Prabowo Subianto sebenarnya dia punya, kalau pakai bahasa kedokterannya, dia punya DNA Orde Baru. Bisa nggak DNA Orde Barunya kita lepas dari Prabowo Subianto? Itu pertanyaannya. Bisa nggak? Ketika dia hadir dengan latar belakang Undang-Undang Dasar 2002, maka pertanyaan, bisa nggak DNA Joyo Hadikusumonya nggak bisa dilepas? Tapi pertanyaan pokoknya, bisa nggak DNA Orde Barunya dilepas? Bisa nggak pertanyaannya? Ya, nggak bisa, karena nggak bisa kalau dia punya, karena dia berlatar belakang Danjen Kopassus, dia berlatar belakang Pangkostrat. Karena itu sebagai DNA sebagai DNA yang punya kecintaan. Tadi kalimat pentingnya, DNA yang punya kecintaan pada bangsa dan negara, DNA yang punya ke bangsa Indonesia, dituangkan ke dalam anggaran dasar Gerindra. Dan itu dinyatakan pada pasal 9, pasal 10, dan pasal 11. Visinya jelas, misinya jelas, di pasal 11-nya dengan jelas. Gerindra bertujuan mengamalkan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan pada 18 Agustus 1945 secara murni dan konsekuen. Tegas kalimatnya. Ya, legal dia. Dan itu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pada 17 September 2020. Apa artinya? Artinya satu pemerintahan berbasis Undang-Undang Dasar 2002 menyetujui sebuah partai yang ingin melaksanakan undang-undang yang berbeda dengan Undang-Undang Dasar 2002. Ngerti maksud saya, Usnur? Ngerti nggak? Di satu sisi, Yasona Lawli mengeluarkan keputusan persetujuan atas anggaran dasar ADART-nya Gerindra, yang visi, misi, dan tujuannya adalah mengamalkan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli berbeda dengan Undang-Undang Dasar yang diamandemen 4 kali. Enggak, sebenarnya 2020. 2002. Pengesahannya 2020, 17 September 2020. Kenapa lama? Nah, itu memang ada perubahan karena pada cerita karena ceritanya itu satu dialog tajam antara Prabowo Subianto dengan Rahmawati Soekarno Putri sampai dituangkan dalam posisi itu. Itu punya riwayat pada 2014. Gitu ceritanya ketika Prabowo Subianto bersama Hatta Rajasa kan. Itu tampil di situ gitu ya. Karena 2009 saya tanya, oh iya saya dijanjiin nanti dapat jadi calon presiden. Dari mana? Saya tidak bicara berjanji politik dulu. Saya cuma bicara. Enggak, maksudnya. Iya. Kalau ini rentetan kayak gitu loh, 2009 dia mau jadi. Iya, 2009, 2014, 2019. Karena 2004 sebetulnya juga mau, tapi dia
kalah di konvensi Partai Golkar kan, terus kemudian dibikin Partai Gerindra 2009. Iya, masuk sama Megawati. Dengan perjanjian akan jadi presiden, calon presiden di 2014. Bogor itu. Bogor itu batu tulis itu. Batu tulis ya. Terus kemudian di 2014 ternyata enggak. Akhirnya dia dengan PAN dan PKS ya. Ya, akhirnya di 2016 dia bersama yang namanya Sandiaga Uno. Si Uno dua-duanya Gerindra. Tapi dengan PKS partainya. Ditinggal. Baru kemudian 2024 balik lagi yang tadi Golkar. Iya. Kan ketemu tuh semua. Jadi Golkar balik lagi itu kekuatan dari Prabowo dengan Demokrat. Demokrat juga Golkar itu. Iya, betul. Kemudian Golkar. Iya. Jadi artinya ketika kita bicara Demokrat, Nasdem, Gerindra, Hanura, itu jelas ini Golkar. Jelas Golkar. Nah, sekarang pertanyaannya menjadi begini. Kalau dia dalam perspektif kayak gitu ya, dalam perspektif begitu dengan prinsip begitu, dan dia dihadapkan oleh satu masalah bahwa Undang-Undang Dasar 2002 bertentangan dengan Pancasila dan tegas-tegas yang konsisten adalah Partai Gerindra, maka pertanyaannya, adakah Joko Widodo sebagai orang, saya bilangnya berjarak dengan Orde Baru? Berjarak atau dia sebetulnya waktu reformasi kemana? Saya tidak jawab, tapi saya ingin mengatakan saja dia berjarak dengan Orde Baru. Dia berjarak dengan Orde Baru. Maka pertanyaan pokoknya, what happened? What happened gitu? Jangan-jangan dia berjarak dengan Orde Baru tapi berada di Orde. Saya cuma ingin mengatakan, kalau dia berjarak dengan Orde Baru, sementara namanya dia tahu persis bahwa Prabowo Subianto seperti itu, maka pertanyaan sebenarnya permainan apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo gitu. Tapi gini, kan kita juga tidak bisa melihat, saya ya terutama analisis, saya tidak bisa melihat presiden ini bermain sendiri. Memang. Karena kalau enggak, dia kan selalu ngomong, dia sangat cerdas. Ntar dulu, cerdas atau beda ini, cerdas atau culas, cerdas atau ini, cerdas atau itu. Kadang-kadang kan kita cerdas yang positif atau cerdas yang negatif atau cerdas yang menipu rakyat atau cerdas yang deception tadi itu. Jadi kalau balik lagi ke dalam posisi begitu, bahwa Joko Widodo sungguh tahu bahwa Prabowo Subianto berlatar belakang Orde Baru. Maka di 2019 kemarin ketika Bowo menerima tawaran sebagai Menhan, nah di situ terjadi format, apakah ini gambaran rekonsiliasi? Nah, gitu pertanyaannya. Ataukah ini gambaran keseimbangan, ataukah ini gambaran substitusi? Gitu. Jadi dalam tujuan ini rekonsiliasi, dalam cara apakah ini keseimbangan, disubstitusi atau dikotomi gitu. Bang, tapi kadang-kadang penggunaan rekonsiliasi kan tidak semua partai yang berkonflik yaitu dalam rekonsiliasi itu kan dia rekonsiliasi untuk kepentingan penguasa, bukan rekonsiliasi dalam arti untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tergantung teori konfliknya di mana. Enggak, dalam konteks ini. Iya, dalam makanya katakan kalau ambil dalam cara berpikir Husnul, rekonsiliasinya means adalah soal bagi-bagi penyelesaikan konflik pemilu. Makanya kalimatnya bagi-bagi kursi. Maka rekonsiliasinya adalah rekonsiliasi pragmatisme. Iya, itu gitu. Belum sampai pada artinya konfliknya cuma konflik pragmatisme. Elit aja. Iya, konflik di antara mereka. Bukan konflik nilai. Bukan. Nah, di situ muncul pertanyaan, apakah antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo masuk dalam ruang konflik nilai? Itu pertanyaannya tadi dengan latar belakang gitu. Atau cuma sekedar dalam konstitusi konflik atau kemudian perseteruan pragmatis gitu loh. Kepentingan pragmatis. Iya, enggak. Perseteruan istilah saya. Kan lebih asik tuh. Interest, need, dan apa ya satu ya? Ada kebutuhan, ada kepentingan. Ada keinginan. Keinginan. Iya.
One. Kan begitu ceritanya. Nah, artinya kalau balik lagi ke dalam gitu, saya cuma ingin mengajak pemirsa IC dari show, kita melihatnya, harus kita bilang, membebaskan kepentingan pribadi kita, menihilkan subjektivitas kita untuk melihat satu masalah bahwa Joko Widodo mengerti persis siapa Prabowo Subianto dan Prabowo Subianto mengerti persis bagaimana Joko Widodo. Itu poinnya, the poinnya. Sehingga rekonsiliasinya adalah rekonsiliasi nilai, bukan rekonsiliasi pragmatisme. Nah, ini menarik di sini, Husnul. Nanti kita pecah-pecah nih, Husnul. Apakah kita masuk dalam perspektif rekonsiliasi atau masuk dalam peta aliansi, atau kalau aliansi pasti enggak. Atau dalam posisi kooptasi gitu. Jadi cuma dua, kooptasi atau rekonsiliasi. Dengan metode tadi, apakah metodenya substitusi ataukah keseimbangan atau dikotomi? Gitu kita ngambilnya. Oke, kalau kita ngambilnya dikotomi seperti saya bilang tadi, maka konfliknya bisa tadi konflik pragmatis, konflik kepentingan belaka, gitu ya. Maka rekonsiliasinya cuma sekedar mempertemukan kepentingan. Dan tidak bersifat strategis, artinya sesaat. Gitu ya. Tapi bisa nggak dibaca sebetulnya apa yang ada di dalam konteks kesepakatan mereka? Ya makanya deception ya. Kan bagaimana cara jawab sendiri ya. Yakinkan itu. Kita nggak tahu ini siapa yang akan terjadi. Menarik. Dia mengajukan. Nah, misalnya gini loh, kalau kita lihat di dalam konteks politik perjanjian konflik resolution ya, rekonsiliasi dan sebagainya, itu kan everything on papers kayak gitu ya, di dalam konteks bagaimana sih menyelesaikan Aceh, menyelesaikan Palestina dulu ya, accord dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau ini kan cuma tingkah laku politik, mana yang bisa ini value-nya apa, ini ya oke, yang ini latar belakangnya mestinya tidak bisa jadi satu tapi ternyata jadi satu dan sebagainya. Kita menunggu ini rakyat ini siapa ini yang melakukan deceptif. Itu ada referensinya. Referensinya mau tahu? Apa? Al-Baqarah 136. Wa'id ahosna misak bani Israilat, gitu ya, disebut Bani Israel. Ala ta'budu ilamah wabil walidaini ihsana. Ketika perjanjian Bani Israel itu ditarik gitu ya, dipegang gitu, jangan kamu pernah menyekutukan Allah dan berlaku baiklah kamu terhadap orang tua, para kerabat. Lalu Bani Israel ngapain? Mengingkari. 136. Katakanlah kalimatnya iman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan lalu ditarik perjanjiannya, lalu ditarik ahotsnanya, nabi-nabi dari Tuhan. Saya lupa itu, tapi paling tidak itu ada di Al-Baqarah yang wa'id ahotsna. Bagaimana perjanjian? Kemudian di situ disebut aja misak perjanjian. Kalau mau cari di Al-Baqarahnya, jadi kata kuncinya kan di situ sesungguhnya rekonsiliasi mau diambil bahwa kenapa kayak gitu, karena Bani Israel pernah dalam posisi ya Bani Israel kuru nikmati allati an'amtu alaikum wa ani fadlukum di alamin, ya kan? Itu di Al-Baqarah juga dinyatakan bahwa Bani Israel itu pernah ditempatkan dalam posisi sebagai suku bangsa utama di muka dunia. Tapi kemudian perjanjian itu ditarik. Dua kali lagi dia ditarik. Iya. Dan itu di surat Jumaah tegas-tegas, kalau kamu memang yang utama, coba tunjukkan bagaimana kamu bisa menunda kematian. Kamu bisa tunjukkan bagaimana kamu sesungguhnya bisa terhindar dari neraka. Kan gitu. Di surat Jumaah itu kelihatan ditarik. Nah, ini bisa kita aplikasikan ke dalam posisi bagaimana sesungguhnya satu perjanjian yang tidak tertulis itu dalam rangka mengatasi konflik. Kan bangsa terbelah saya ngambilnya. Referensi saya bangsa terbelah, buku saya. Jadi saya tidak ngambil buku siapa-siapa. Kalau kita ngambilnya ini adalah menyatukan bangsa, maka sesungguhnya rekonsiliasi ini bukan cuma sekedar rekonsiliasi pragmatisme. Ya harus ada apa, dalam kerangka apa, kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau sampai di situ maka kalimatnya bukan deceptif. Kalimatnya bukan deceptif. Kalau dalam rangka rekonsiliasi nilai ya, dia bukan kalimat penyesatan. Enggak. Dia dari situ. Nah, kalau dia bukan dalam rangka penyesatan, tapi dalam rangka penyatuan, unity, gitu ya, dalam rangka genuinity, kesejatian perjanjian, maka memang ada nilai yang disepakati untuk tegaknya harkat martabat bangsa, gitu loh. Nah, ini cocok dengan visi misi
dan tujuan Gerindra, gitu ngambil. Tapi andai kata masuk ke dalam konstruksi bahwa MK putusan MK tentang keputusan MK 90 adalah hukum tanpa etika, maka akan lain. Jadi bukan rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi nilai. Ini baru kita bicara tentang menganalisis regulasi, norma, visi misi. Tapi kalau balik lagi, kalau tadi itu sistemnya ya. Memang ini agak berat dialognya, sudah jujur saya sebenarnya agak berat. Ya, nanti masuk ke aktor gitu. Siapa yang membawa? Apakah dia amanah? Apakah dia sidik? Apakah dia fatona? Apakah amanah, dia tablik? Tablik. Jujur maksudnya. Apakah jujur di dalam konteks itu untuk rekonsiliasi nilai, untuk kepentingan bangsa, atau balik lagi ya karena low trust society yang ditambah lagi karena kita sedang tidak trust kepada mereka, ya susah juga bagaimana mereka meyakinkan kepada kita bahwa this is values reconciliation yang dipentingkan bagi bangsa kita. Kenapa saya ikut dalam format Husnul tentang deceptif? Karena keluar Kepres 17/2022 tentang penyelesaian HAM berat, HAM berat non-judicial, yang di dalamnya adalah peristiwa Semanggi 1, peristiwa Semanggi 2, dan penghilangan aktivis dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dan diselesaikan non-judicial. Artinya kalau pakai putusan gitu dengan tudingan kemarin Prabowo dipecat secara hormat, Prabowo adalah pelaku. Dalam Kepres 17/2022 berarti dibenarkan Prabowo adalah pelaku. Tapi pada saat yang namanya Prabowo sebelumnya kemudian didukung habis-habisan oleh Joko Widodo sebagai presiden dan kemudian dinaikkan sebagai jenderal, dan kemudian Joko Widodo mau duduk bareng bersama dengan Prabowo dalam rangka rejim ke depan. Ini apa dong artinya? Itu menarik kan? Ya, nggak ketemu pola, nggak ada pola linear. Ada, bukan linear, tapi politik kan nggak linear sebetulnya. Justru di sini tidak ada pola linear, tidak ada pola lateral, yang adalah pola kuantum, lompatan. Nah, lompatan ini hanya bisa didekati dengan pendekatan multidisiplin untuk satu fokus. Fokusnya tadi, ini penyesatan atau penyatuan, atau kesatuan. Ini penyesatan atau pemurnian sebuah persamaan. Itu menarik, Husnul. Dan itu tidak ada dialog. Ini dia akan masuk penyesatan kalau indikatornya A, B, C, D, Z. Dia pemurnian, A, B, C, D, Z. Makanya kita memang sedang menunggu-nunggu setelah 20 Oktober ini apa kayak gitu kan. Itu ceritanya bisa terjadi sebelum atau ceritanya bisa terjadi sesudah. Jadi mekanisme berpikirnya 20 Oktober sebelum, 20 Oktober sesudah. Itu akan beda kajiannya. Kajiannya akan beda. Kenapa saya bilang akan beda? Karena tingkat otoritasnya akan berbeda. Maksudnya di situ, kalau sampai di situ. Kita baru sekedar menganalisis bobot masalahnya saja. Sudah begitu gitu bobot masalahnya. Apalagi kemudian kita relasikan dengan waktu. Gitu pasti. Nah, saya membayangkan begini, Husnul. Karena ini analisisnya pada level elit kan. Kita belum nggak taunya ada intercept civil society, intercept lagi business society yang mungkin akan menambahkan kerunyaman dari apakah akan terjadi rekonsiliasi. Intercept yang Husnul maksud itu bisa dikategorikan sebagai pemicu, Husnul. Pemicu untuk dia bisa menjadi sparkling, igniting gitu ya, untuk masuk ke dalam kelanjutan namanya konflik atau deception. Maksudnya itu dia akan berada di mana akhirnya. Nah, pertanyaan Husnul harus dijawab kembali ke dalam, apakah mereka duduk memiliki jabatan dalam rangka memenuhi panggilan konstitusi atau cuma sekedar dalam rangka rakus berkuasa? Gitu. Itu sedihnya sekarang kan begitu. Kalau dalam perspektif cuma sekedar rakus berkuasa, maka dia tidak peduli persoalan panggilan konstitusi, tidak peduli tentang amanat konstitusi, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Itu yang kita sedihkan kan, pola-pola rekrutmen. Bahkan di dalam pemilu ya kemarin saya bicara di Bintek BRD di Bandung ya, tapi dari Sumatera Kabupaten. Saya tanya aja, nggak mungkin Bu, sudah nggak mungkin yang namanya tanpa duit itu kita nggak mungkin bisa menang.
Itu cara-cara pandang. Terus kemudian beberapa YouTube yang mengatakan bahwa untuk bisa jadi anggota DPR aja 50 miliar, ya 10 miliar. Jadi percaya betul bahwa karena disitulah akhirnya diatur ini kayak kelompok-kelompok apa IPAC-nya Yahudi yang semuanya di apa menggunakan uang. Saudara percaya nggak? Saya punya data tentang biaya yang dikeluarkan oleh Yahudi, oleh sejumlah korporasi di Amerika dalam rangka funding ke Senat, ke White House, ke Capitol. Percaya nggak? Saya punya presiden. Saya punya data. Artinya tapi mereka nggak terbuka. IPAC itu juga kayak gitu, mau orang Demokrat, orang Republik, semua orang tahu mana yang mendapatkan dana dari lobby Yahudi. Tapi poinnya adalah kalau Amando masuk di situ, maka pertanyaan besarnya, ini rekonsiliasinya kemana larinya? Atau mengamankan semua posisi mereka. Kalau rekonsiliasinya dalam rangka pelurusan jalannya kehidupan berbangsa bernegara berbasis Undang-Undang Dasar 45, oke. Tapi bayangkan kalau kemudian yang terjadi adalah pola desepsi, jadi bukan pola pelurusan, itu gimana? Ya kan teori yang dari awal itu. Nah, tadi yang saya bilang, ketika Husnul tadi menjawab sendiri tentang desepsi ya, itu artinya Husnul sadar ada problematik konstitusional yang tidak selesai pada konstruksi keputusan MK 90 dijawab oleh MK sebagai melanggar etika berat, diterjemahkan lagi ke dalam posisi keputusan KPU yang sesungguhnya tidak legitimate keputusannya. Karena dia juga dapat surat dari presiden untuk dia anaknya itu. Kan? Apalagi kemudian keputusan MK dalam konflik PHPU statusnya adalah sekedar keputusan angka bukan norma. Ya, lagi-lagi bukan luber jurdil. Bukan jurdil. Saya nggak bisa bilang lubernya lah. Ya udah jurdil lah. Jurdil. Maka konstruksi berpikirnya menjadi begini. Ini lebih kuat desepsinya atau lebih kuat pelurusannya? Itu masalahnya. Apakah Prabowo tetap terpanggil untuk memenuhi panggilan pasal 9, 10, 11 Anggaran Dasar Gerindra, atau kemudian memang dia termasuk dalam tadi format kondisi di dalam itu lingkaran. Kalau dia terpanggil 9, 10, 11 Anggaran Dasar, maka pelurusan. Tapi kalau dia terpanggil dalam kerangka tadi bermain-main dalam konstruksi tadi dengan latar belakang putusan hukum seperti itu, maka yang terjadi adalah deception atau vicious circle. Iya, sampai di situ. Lingkaran setan. Ini yang kenapa ya vicious circle diterjemahkan lingkaran setan? Ya karena memang satu siklus yang tidak pernah selesai berlingkar. Karena setan kayak gitu kan. Kalau yang baik nggak lingkaran setan, udah balik lagi ke jadi Syirotol Mustaqim. Jadi kita harus ngejawab Husnul. Kita tidak sekedar mau menyodorkan masalah bahwa jawabannya adalah gitu ya. Kalau kita menyadari bahwa satu generasi ini sudah terjadi penyesatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya aja sudah ngomong negara ini menurut Al-Farabi dikatakan Al-Madinah lah, negara sesat karena pemimpinnya suka nipu rakyatnya. Nah sekarang kalau kita mau ke arah tidak penyesatan tapi pelurusan, what can we do atau what can PS do? PS ya das. Ya, jadi artinya kalau kita balik begitu, jawabannya adalah silahkan dia konsisten. Dengan pasal 8, pasal 9, 10, 11-nya, dan dengan sumpah jabatannya nanti pada Undang-Undang Dasar 1945. Dia sebetulnya sudah punya kan kecerdasan, misalnya kan? Kecerdasan punya nggak? Punya dong. Iya. Masa Prabowo dianggap tidak punya cerdas ya? Kalau yang satunya kan Husnul punya pengalaman pribadi dia loh. Saya punya pengalaman pribadi dia loh. Dia punya kecerdasan. Cerdas itu apa? Sidik dia. Amanah. Iya. Bisa dipercaya nggak? Iya. Oh alam kalau itu. Iya. Fatonah. Iya. Sidik jujur ya. Sidik. Fatonah yang cerdas. Iya. Terus yang terakhir. Tabligh. Tabligh artinya apa? Itu. Apa artinya tabligh? Bukan sekedar itu, Husnul.
Kata kunci ketika seorang pemimpin tampil dengan tablik, maka kata kuncinya adalah dia harus bersedia menjadi suri tauladan yang baik, bukan suri tauladan yang buruk. Dakwah itu kan kadang-kadang kan kita takutnya begitu. Kita ngomong kayak gitu. Ini bang yang saya takutkan di IC The Real Show. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang insya Allah kita itu konsisten istiqomah dengan value, dengan nilai yang kita sampaikan kepada ini. Jadi pada saat kita berdakwah itu jangan sampai cuma sekedar kita hanya dakwah diomong saja, tapi sebenarnya kayak iman kan gitu kan, disampaikan, diyakini dan dipraktekkan. Nah itu penting tuh. Akdun biqalbi, ikaran bilisan, amal bil arkan. Maksudnya begitu, jangan sampai di situ tantangan bagi PS gitu. Nah, tinggal sejauh mana kemudian yang tadi balik lagi ke lingkaran nolnya dan ring 0 dan ring 1-nya, apakah memiliki all presidents men's and women's yang mengingatkan untuk meluruskan itu, ataukah balik-balik lagi karena dia punya kuasa maka semua yang namanya seperti gula-gula kan, semut dari mana saja dia akan hadir untuk mengambilnya. Sebagai penutup Husnul, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan belalai. Itunya. Gadingnya dia tinggalkan gading. Manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan apa, Bang? Meninggalkan nama. Pada posisi nama cuma dua kemungkinan. Harum atau terhina. Harum atau tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada di tengah-tengah. Karena memang ujungnya cuma dua. Jannah atau nar. Itu nggak ada di antara itu. Kalau nggak ada di antara. Berada di antara itu orang gila kan? Jadi jelas. Begitulah setiap pemimpin. Jadi ingat ya, nantinya malam pertama di alam kubur. Jadi malam tanya, man robbuka? Ada yang katanya, ada yang jawab, kok tanya saya? Itu kalau dibilang bukan soal tanya saya, yang saya mau bilang begini Husnul. Enggak, maksudnya balik lagi. Saya ngerti joke-nya Husnul itu, saya ngerti. Cuma bukan joke, saya bacakan apa yang sekarang lagi beredar di WA group. Iya, kan kalimat kok tanya saya bukan baru, udah lama. Maksudnya. Jadi kalau ditanya begitu, saya ingin menyampaikan pada pemirsa IC The Real Show, kekuasaan itu baik awalnya. Buruk akhirnya. Berat loh ya. Sampai kayak gitu juga. Di dunia beratnya nanti. Tapi kalau Anda bisa adil, Anda termasuk satu dari 7 golongan yang Allah lindungi saat yaumul hisab. Masya Allah, dilindungi oleh Allah itu. Saya bahkan ada pendapat lain. Jika Anda adalah pemimpin yang adil, gitu ya, melindungi mereka yang patut dilindungi, gitu tidak zalim, dan tidak pernah mensyarikatkan Allah, maka Anda adalah orang-orang yang pertama di pintu surga. Masya Allah. Pintu keberapa ya? Ada 7 pintu. Minimal ada 7 pintu. Terlepas dari pintu manapun. Terlepas dari pintu manapun. Dan semuanya pintu Al-Quran yang kalau mau masuk di semua pintu. Nah, kalau terlepas dari pintu manapun, balik lagi dari format tadi, apakah ini format desepsi, apakah ini format lurusan, tinggal terpulang pada hati nurani dari masing-masing mereka yang berpilih. Yang di Senayan maupun yang di istana. Satu. Yang kedua, jadi pembantu loh ya, menteri itu pembantu. Ya. Itu kata-kata konstitusi begitu. Iya, pembantu. Tapi Anda berbeda dengan gubernur, beda dengan bupati wali kota. Makanya saya tuh belain bupati wali kota dan gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat dibandingkan menteri dalam negeri yang termasuk beda dengan duta besar, Husnul. Iya. Beda. Jadi antara menteri, duta besar, gubernur, wali kota, bupati itu beda sebenarnya. Kalau konstruksi pemilihan tadi. Iya, karena direct election itu punya yang tadi balik lagi ke kedaulatan rakyat. Nah, jadi jangan itu. Jadi apa pesan yang kita harus sampaikan? Pesan ya balik lagi ya. Anda ikroknya ke konstitusi atau yang mana? Ya, yang kedua lagi Anda mau bikin priority policy arah bangsa ini balik ke konstitusi atau yang mana? Membawa dignity bangsa ini
masuk ke konstitusi atau Anda menjadi dulu intelektual BO ya. Kalau ini politisi apa namanya? BO juga. Saya kalau pakai Julian Benda lebih ngeri. Apa? Pelacur. Oh iya, intelektual pelacur. Prostitusi. Bukan intelektual tapi ini politician. Politisi pelacur. Saya pagi ini saya menyebut di sejumlah grup WA. Julian Benda ya? Bukan. Julian Benda. Jadi pagi ini saya menyebut di sebuah grup WA. Itu anaknya juga sekolah sih. Iya sekolah. Jadi pagi ini saya menyebut ke sejumlah pejabat, ke sejumlah teman, anggota DPR, menteri, duta besar, bahwa kebanyakan di negeri ini mereka adalah para pengkhianat, penjilat, dan pembusuk. Political dengan argumen tentu. Nah, poinnya adalah kita tidak boleh begitu, karena Anda akan menutup kehidupan Anda dengan apa yang Anda lakukan, yang seperti Osno bilang. Dan kita semuanya husnul khotimah, juga husnul mariyah tuh. Dan mudah-mudahan kita kan selalu undang jadi pemimpin di Republik itu kita itu enak loh. Setiap Jumatan itu ada doanya. Didoain para pemimpin itu. Pemimpinnya nggak pernah doain rakyatnya. Nah, tapi kalau bagaimana doanya bisa sampai? Kalau pemilihan dolim. Satu. Yang kedua, kalau pendoanya kena riba. Nah, berapa ribanya? Ada hijab. APBN 500 triliun. 6.500 sekian triliun. 6.500. Riba. Maksudnya kita tiap tahun itu harus bayar riba. Oh itu enggak, ini total utangnya aja dulu, baru ribanya. Okay. Kalau kita bilang 6.500 triliun gitu kan, gitu ya, 6.500 sekian triliun, maka kalau kita ambil 10% kan kena 650. Itu 10%. Jadi kalau 10%. Tapi kan, jadi kita harus bayar 6.600. Iya, kan kalau kita ambil begitu. Kalau kita ambil berarti kalau kemudian kita sudah setiap kali, kenapa kemudian bayar 500 triliun setiap tahun? Karena terus bertambah juga utangnya. Oh, jadi itu bertambah gitu. Di satu sisi ditutup, di sisi lain bertambah. Padahal itu ya di poros juga ya. Yang urusan riba itu. 275, 279. Saya ya. Jadi balik lagi. Jadi gimana? Balik lagi. Penutupnya adalah ya kita sih berharap ini merupakan pelurusan. Satu. Yang kedua, Anda menjadi pejabat bukan menjadi bukan menjadi public enemy. Anda tidak boleh menjadi public enemy. Seorang teman membuktikan bahwa kondisi terakhir Joko Widodo sekarang dia menghadapi yang disebut dengan pengadilan rakyat. Dan itu muncul pada 99 YouTube. Itu kata Indra Adil. Gitu. Dan katanya ada partai politik yang menjadi single issues mengadili Joko Widodo. Jadi itu yang saya bilang. Itu ada partai politik single issues political parties, itu bagian dari teori partai politik, tapi biasanya itu isu perempuan, isu lingkungan. Ini enggak isu. Kebayang nggak usulan? Anda di akhir jabatan atau sesudah menjabat kan harusnya dalam posisi tetap dihormati, dimuliakan. Tapi kalau sudah sampai terhina berarti ada masalah. Iya, kayak Fir'aun juga akhirnya sampai hari ini bisa lihat itu di museumnya. Itu ceritanya gitu ya. Itu ceritanya. Nah, jadi hati-hati di situ, kita ngingetin sebetulnya. Masih ada waktu barangkali ya dapat hidayah selama beberapa bulan ke depan, ya luruskanlah. Nah, pelurusan. Jadinya pelurusan dan berhenti menjadi musuh publik. Pelurusan konstitusi dan berhenti menjadi musuh publik. Itu gimana caranya? Panggil saja Pak Nursi ke istana. Bukan saya, jangan. Saya nggak bisa apa-apa, Husnul. Saya cuma bisa ngomong. Walaupun kalau bicara konsep, I'm ready. Gitu. Walaupun bicara konsep, I'm ready. Ya. Begitu, Husnul. Jadi mari kita penuhi tadi yang Husnul bilang, kekuasaannya didasarkan atas amanah, kekuasaan yang didasarkan atas sidik, kekuasaan yang didasarkan atas fatonah, kekuasaan yang didasarkan atas keinginan menjadi suri tauladan yang baik. Gitu. Sehingga terjadi pelurusan, sehingga terjadi apa yang disebut dengan tadi, Anda bukan musuh publik. Gitu. Anda adalah kekayaan publik, kekayaan bangsa dan negara. Jadi jangan jadi beban daripada tapi menjadi kekayaan. Gitu teorinya. Anda adalah kekayaan bagi bangsa dan negara. Anda bukan beban. Gitu. Jadi beban. Ya sudah jadi beban, negara terjual ya. Kedaulatan dijual dengan harga murah tanpa rasa malu dan sebagainya. Tapi tetap rakyat itu mendoakan. Insya Allah. Ya mudah-mudahan dapat hidayah, dapat taufik dan hidayah. Dan kalau mau, pintu taubat kan selalu terbuka sebelum
nyawa dicabut. Ya enggak? Tapi ketika meregang dari mulai kaki dingin, sudah ditutup. Ya kan? Kalau semuanya dunia sebelum matahari yang tidak terbit dari barat, itu kata-kata Allah. Jadi ketika yang namanya kaki sudah mulai dingin, diambil dari mulai jempol dan betis terasa merapat saking dingin. Pernah ini dia pakai kaos kaki gimana nggak dingin? Nggak balik lagi karena itu penting. Gimana tadi jadi kata ketika Allah? Mulai ruh ditarik dari mulai jempolnya, terus naik kemudian ke pergelangan kaki sampai dengan betis, sebenarnya pintu tobat sudah ditutup. Coba saksikan bagaimana Firaun ketika mulai dicipta. Iya kan? Sama malaikat gergetan terus dikasih apa pasir, dikasih pasir. Wah, sehingga tidak terucap kata-kata itu. Nah, soalnya malaikat udah gergetan, lu udah mau merasa diri jadi Tuhan, udah enak amat gitu. Tapi itu sesungguhnya di situ doanya Nabi Musa dipenuhi. Iya. Tahu nggak Nabi Musa gimana? Tahu nggak doanya? Yang mana ini? Ini sekalian kita ngingetin ke para penguasa dan para orang kaya. Ya Allah, Engkau telah memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Ya Allah. Maka hukumlah Fir'aun. Maka hukumlah mereka ya Allah. Ambillah kekuasaan dan kekayaan itu. Ada kata kunci yang keduanya. Matikanlah hatinya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena dia udah syirik, menjadi merasa Tuhan, kemudian zalim, membunuh anak-anak dan sebagainya. Dan sekarang secara antropologis tidak ada manusia di dunia pun yang bisa membantah tentang perilaku Fir'aun. Dan bagaimana dibuktikan dari pasir yang menempel pada tubuh Fir'aun, pasir sebutir pasir, dan dari rambut yang menempel pada jasad itu. Pada Kemal Atatürk juga. Iya. Jadi ada dua bukti sebenarnya. Nggak bisa dikubur. Gitu. Bumi menolak. Masya Allah. Jadi hati-hati ya, menjadi penguasa. Ya karena selalu kan dikata, ini. Nah makanya kita ikro lagi. Tadi yang kayak bilang, baik awalnya, buruk akhirnya. Itulah kekuasaan. Jadi hati-hati, tapi kalau terus-menerus meminta kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah akan selalu jaga. Tapi salah satunya tidak berbuat zalim kepada rakyat, karena nanti kita pertanggungjawabkan semuanya. Sekarang ini kan pembunuhan, miskin, nggak bisa kuliah, nggak bisa bayar, pembunuhan, miskin, nggak bisa makan, nggak bisa ini, itu semua nanti. Tapi iseng. Kalau inputnya zalim, prosesnya enggak, outputnya zalim enggak? Inputnya zalim, prosesnya enggak zalim, outputnya zalim enggak? Nah, tergantung Allah terima taubatnya atau tidak. Ini pertanyaan iseng. Kan gigo, get back in, get back out. Nah, pertanyaan gini, inputnya sudah zalim nih. Terus dia taubat, makanya dia prosesnya perbaiki sehingga keluar yang baik. Kalau dia tidak taubat di dalam proses itu, ya tetap saja keluarnya zalim. Kan kayak gitu. Kita kan harus berhusnudzon. Iya. Yang kan namanya khusnudiyah. Dia harus khusnudzon. Jadi kita kasih, bukan kasih. Maksudnya ya kalau bertobat kan Allah terima, Allah bisa terima. Tapi dalam metode analisis sistemik struktural kita punya dua variabel, input dan proses. Metode sistemik struktural dari dua output ini, dan outcome. Input dan proses. Input dulu dan proses gitu ya. Sehingga dia menentukan output, outcomes dan multiplier effect. Tetapi kalau kita bilang inputnya zalim gitu loh, terus prosesnya ternyata nggak zalim, maka outputnya belum tentu zalim. Nah, makanya saya bisa tergantung di dalam proses itu dia tobat atau dia tidak tobat kan? Kalau dia tobat, ya udah berarti. Kalau inputnya zalim, prosesnya zalim, outputnya zalim, wah, outcomes-nya dahsyat, maka multiplier efeknya dahsyat, dihilangkan, bahkan dihilangkan kayak kaum Ad, kaum yang dulu Nuh, jadi itu sudah bukti semuanya. Atau sekarang dengan likuifaksi dengan macam-macam yang ada. Jadi jangan tinggalkan Allah di dalam Anda melaksanakan kekuasaan ini. Ingatlah Anda pasti mati. Kalimat ini penting nih, karena kekuasaan di dunia sekarang ini betul-betul meninggalkan Allah.
Apalagi dengan kehadiran Starlink, seolah-olah dia bisa menguasai dunia lewat yang namanya satelit. Oh, dasar. Kalau kita ngomong kapan-kapan Husnul, kapan-kapan kita ngomong soal itu gitu ya. Teknologi itu ya, karena kebetulan saya ngikutin lah pelan-pelan gitu. Kita balik lagi di dalam konteks itu karena mereka merasa bahwa menguasai teknologi dipikir dia sudah Tuhan. Menguasai, betul. Menuhankan itu. Pernah ingat nggak ketika kita bicara tentang global human control system? Ini sekarang mereka maunya ke situ. Itu harusnya saya kira. Padahal tapi yang kecil belum tentu lemah. Karena pada saat tadi Nabi Musa dan Nabi Harun melawan Fir'aun yang kuat Fir'aun. Raja Namrud kuat. Nabi Ibrahim melawan, bahkan ayahnya juga yang menang, Nabi Ibrahim. Demikian juga Rasulullah SAW melawan apa namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Rasulullah. Tapi intinya tadi, jangan tinggalkan Allah di dalam kekuasaan Anda. Bukan berarti yang yatim itu tidak bisa melawan. Bukan berarti yang miskin itu tidak punya daya. Oh, itu kalimatnya tuh, itu kalimatnya gitu tuh. Bukan berarti yang yatim tidak bisa ngelawan. Bukan berarti yang miskin itu tidak bisa menunjukkan. Wah, itu kalimat itu jelas. Tidak bisa memporak-porandakan kekuasaan Anda karena selama yang yatim miskin selalu berdoa membuka pintu langit, insya Allah akan ridho karena doanya miskin yatim langsung. Langsung itu, teleponnya langsung, nggak pakai dial Telkomsel atau apa. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah mohon maaf. Amin. Selalu ya kami manusia banyak salahnya, yang benar hanya dari Allah. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di dalam program nanti IC dari Usul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.